sampai ayat 15, Yesus dibawa ke Yerusalem pada malam itu juga. Jarak Yerusalem dari sampai ke Mesir dibawa ke Yerusalem menurut Matius 800 kilo. Itu kota paling terdekat yang di pinggir pantai. Kalau kemampuan orang mampu berjalan sehari 50 kilo, maka Yesus di tengah-tengah perjalanan, yaitu sekitar 400 kilo perjalanan. Mungkinkah orang yang jauhnya 400 kilo dari Yerusalem, tapi pada hari yang sama disunat umur 8 hari di Yerusalem? Ini saja sudah tidak sinkron, Pak. Lalu kemudian saya tanggapi lagi, tadi Anda mengatakan menemukan bagian apa yang bisa Anda tunjukkan kepada kita? Mana autografa? Anda tahu kan autografa? Tulisan tangan mereka itu mana? Gelap. Tidak ada secuil pun tulisan tangan mereka yang masih bisa kita lihat. Ternyata memang Bible yang paling tua, yang kita sebut dengan Codex Sinaiticus maupun Codex Vaticanus, itu ditulis tahun 350 Masehi atau abad keempat. Sebelum itu tidak ada petunjuk apapun, manuskrip apapun, kodeks apapun, nggak ada. Makanya tadi saya katakan bahwa penulis Bible itu gelap, tidak jelas siapa penulisnya. Demikian juga Perjanjian Lama, tidak ada kitab apapun sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Ada kitab Perjanjian Lama yang kita sebut Perjanjian Lama, itu tahun 300 sebelum Masehi yang kita sebut dengan Septuaginta. Ya, kitab itu ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi atas pesanan Raja Ptolemy II. Sebelum itu nggak ada kitab apapun. Begitu. Terima kasih. Kanda Angon disapa yang berunai Kanda, mohon maaf. Fadol, siap. Saya izinkan saya untuk menyapa Pak Lemba, Bunda Rahma ya. Bunda Rahma asli apa palsu nih? Bunda Rahma dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tina kehadirannya. Untuk Bang Ade lanjut, Bang Erwin. Baik, Pak Lemba. Pak Lemba. Selamat pagi Pak Lemba, selamat malam. Pak Lemba. Ini Mbak Lembayung, tadi suaranya cewek dengar. Oh, Pak Lembayung. Pak Lembayung, Bunda Lembayung. Selamat malam. Dibuka mute-nya. Kalau saya sedikit, kalau saya menjawab digebuk malah turun. Oh, kan hilang. Nggak ngomong disapa langsung saya tendang. Lanjut. Oh kan. Ya silakan kembali ke Babe dulu mungkin. Sedikit saya menambahi Kang Bunda Angon, mungkin sebagai bentuk ini kisi-kisi untuk kita diskusi sebagai tambahan bahwasanya Al-Quran itu bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Sang Pencipta alam semesta yang benar-benar tahu hal yang pernah terjadi, sedang terjadi pada saat Rasulullah ada, dan yang akan terjadi. Maka kalau kita membaca isi Al-Quran, kita akan menemukan kesesuaian isi antara isi di dalam Al-Quran dengan fakta-fakta yang ada, bisa diterima akal dan tidak tertolak oleh logika kita. Nah, yang kedua, kesesuaian bentuknya, ya bentuknya di mana Al-Quran diturunkan 14, ya sudah 14 abad lebih ya sekarang, yang terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, itu masih utuh sekarang. Dan di dalamnya itu ada keajaiban kalam Allah, di mana kita bisa membaca dengan, kalau kita secara khusyuk membacanya, kita bisa menenangkan hati kita, bisa menjadi pengobat hati kita. Nah, yang keempat, kisi yang keempat, kesesuaian dengan ilmu pengetahuan, di mana bila kita mempelajari Al-Quran,
di sana ada ilmu pengetahuan, bila disesuaikan dengan ilmu pengetahuan sampai di zaman sekarang ini tidak ada yang tertolak dan tidak ada yang bertolak belakang, bahkan kita katakan tidak ada yang sama sekali yang kontradiksi. Inilah kisi-kisi, 4 kisi secara singkat di mana Al-Quran ini benar-benar datang dari Sang Pencipta alam semesta dan bukanlah karangan manusia. Begitu Bang Babe. Masya Allah. Baik, untuk Babe, Pak Babe, saya minta maaf, ini daging semua Babe. Jadi saya harapkan diskusi Bapak dengan kami harus bawa catatan Pak ya. Seluruh narasi yang dinyatakan oleh kami Bapak catat, dan silakan Bapak berhak untuk memastikan lagi. Pak Sugi, Bapak ngomong tentang Quran, saya minta kepastiannya. Pak Erwin ngomong begini, minta kepastian seperti itu. Mungkin termasuk juga di Pak Adeyong ataupun dari kami, dari saya ya. Silakan Pak Babe, mungkin dulu ada banyak pertanyaan yang mana dulu Bapak mau jawab. Silakan. Dari Pak Adeyong ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan. Silakan. Babe. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya karena saya harus kembali ke rumah ini kan. Jadi gini. Terima kasih semua jawaban yang dari bapak-bapak yang sudah sampaikan ke saya. Jawaban ya memang tetap ada perbedaan di situ antara antara Al-Quran dengan Alkitab, itu sangat berbeda sekali. Nah, pertanyaan saya yang tadi yang saya utarakan yang tadi yang sebelum ini, kalau Yesus itu kan perjalanannya dia kan ditulis oleh para rasul-rasulnya dengan sejarah dengan kesaksian mereka melihat sendiri. Nah, pertanyaan saya, Nabi Isa, ya kan, siapa yang menulis Nabi Isa itu di Al-Quran itu dengan kesaksian yang melihat Isa itu seperti apa itu. Itu pertanyaan saya. Jadi maksud saya, coba fokus di sini dulu gitu loh. Terima kasih, Bapak-bapak. Oke, saya langsung jawab aja deh, Bangun. Silakan Kak Dek, dengan senang hati silakan. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu ya Allah mewahyukan kisah-kisah terdahulu dari mulai Adam sampai dengan Isa. Kalau Anda bertanya kesaksian, siapa saksinya gitu kan? Ya tentunya Nabi Muhammad tidak akan punya saksi. Masalahnya itu hidupnya jauh ratusan tahun kepada Nabi Isa. Tapi informasi yang sampai kepada Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Kalau Allah itu kan maha kekal, jadi tahu apa cerita-cerita zaman, jangankan yang cerita Isa, cerita Nabi Adam aja kok ada di dalam Al-Quran. Nah itu jadi sekedar pewahyuan yang diwahyukan oleh Allah melalui rasulnya malaikat Jibril kepada Nabi, begitu. Nah, saya itu sangat senang dengan mirroring. Bapak tidak menjawab pertanyaan saya, ya. Apalagi ini berbicara tentang masalah ini lebih berat lagi nanti. Tolong dijawab dulu deh, ya. Ketika Lukas, ya, di zaman Zakaria, dia sampai menulis tentang tentang perkataan malaikat itu, dapat informasi dari mana? Tolong tunjukkan referensinya. Kalau Anda ingin bertanya tahu dari mana Nabi Muhammad, tinggal baca Al-Quran. Di Quran surat Maryam juga diceritakan, ya. Di Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah itu wahyu dari Allah, informasi dari Allah, gitu loh. Cerita-cerita terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang tolong dijawab dulu lah itu, ya. Please lah. Aku juga ingin tahu gitu loh. Hebat banget gitu loh. Hebat banget sampai perkataan malaikat dicatat gitu loh. Informasi dari siapa? Tadi saya sudah meminta kepada Babe, Kang Dayong untuk menyiapkan alat tulis biar merangkum semua pertanyaan juga jawaban-jawaban dari kami. Karena Pak Babe tadi mengatakan ingin belajar, ya. Semoga Babe dapat belajar. Tapi sekaligus juga banyak pertanyaan nih, Be, untuk Babe. Ya, di antara juga di bawah ada tulisan ada 6.577 ya distorsi yang ada di kitab Anda, dan ini dinyatakan oleh Bapak Pendeta Babe sendiri, bukan dari kami. Kalau kami mungkin ada indikasi kebencian, ya, anggaplah demikian. Tetapi dijelaskan oleh pendeta itu sendiri, 6.577 kata Raden Surya Hermawan di bawah itu. Dan saya pernah mendengar itu dari Pak Pendeta. Silakan Ustaz Sugi, yang lainnya Pak Erwin dan
Ada sebentar dulu teman-teman, ada Pak Mantap di sini. Selamat malam Pak Mantap, izin. Pak Mantap, monitor. Host saya galak kalau Bapak tidak bergerak dalam waktu sekian menit, Bapak harus ditendang Pak. Pak Mantap, monitor. Oh kan benar. Silakan kembali ke sahabat-sahabat kami, silakan Pak Sugi. Mungkin menjawab pertanyaan dari Babe tadi dan sedikit silakan. Kang Udangan ya sebelum ke Ustadz Suki ya. Gini lah Pak ya, di dalam Islam itu sebagai suri tauladan kami, sebagai panutan kami itu yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang Nabi Isa alaihissalam itu adalah sosok Nabi dan Rasul yang datang di antara 24 Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Makanya tentang riwayat Nabi Isa alaihissalam itu tidak sama seperti Yesus yang Anda jadikan sebagai Tuhan, di mana pada saat kami meriwayatkan Rasulullah di dalam sirah nabawiyah itu komplit. Nah, jadi kalau kami ditanyakan tentang Nabi Isa alaihissalam sama dengan Anda bertanya seperti apakah Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Su'aib, sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Yakub, Ismail, Ishak. Nah, sama karena apa? Itu adalah Nabi dan Rasul yang diutus untuk Bani Israel. Nah, tentang riwayat yang lengkap bukan di, Rasulullah pun bukan di Al-Quran, gitu loh. Jadi siapakah sebenarnya yang kita ikuti sebagai suri tauladan? Itu yang lengkap riwayatnya, itu pun di sirah nabawiyah, sama dengan Yesus di kitab Anda. Bila Anda bertanya tentang Nabi Isa, itu wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu dikisahkan oleh Allah di dalam surat Maryam ada, An-Nisa ada, Al-Maidah ada. Dzalika Isa bin Maryam qala al-haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Jadi tentang kisah Nabi Isa alaihissalam itu dikisahkan oleh Allah, ya kan, kepada Nabi Muhammad, gitu loh, bahwa pernah datang sebelummu Nabi dan Rasul untuk Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Sekali lagi ini karena tadi nggak ada alasan Pak Mantap belum pasang headset, izin saya menyapa Pak Mantap. Selamat malam. Selamat malam. Pak Mantap buka noise Pak, buka mute-nya. Silakan Pak Mantap. Ada sesuatu yang disampaikan, silakan Pak Mantap. Selamat malam. Betul kata Mas Erwin, Isa dengan Yesus itu berbeda, sama Abraham dengan Ibrahim itu berbeda. Suaranya kecil ya Pak, mantap ya. Bisa digedein lagi Pak, dari Kristen Pak ya? Iya, dari Kristen. Ya, nah suara gede. Silakan Pak, apa komentar Bapak? Nanti di komentar juga Pak Sugi sama Pak De Yong. Silakan. Jadi kalau orang Kristen nanya, Yesus dengan Isa itu berbeda. Yesus zaman Yunani, Isa di zaman Nabi Muhammad. Instruksi Pak, suaranya agak dikencangkan Pak, agak dikencangkan. Sebentar, jangan lari ke konteks ya. Kalau Anda mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu saat Nabi Muhammad itu salah. Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan bahwasanya pernah datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Gitu loh, bukan datang saat Nabi Muhammad. Nah, tentang riwayat yang berbeda di mana Bible mengkisahkan tentang Yesus, Nabi dan Al-Qur'an mengkisahkan Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Itu berbeda, berarti kita perlu mencari satu referensi mana yang lebih akurat tentang penjelasan Al-Qur'an atau Bible, gitu loh. Tapi tentang datangnya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus itu, kalau Anda mengatakan Nabi Isa itu pada saat Nabi Muhammad, itu salah. Silakan. Siap, silakan ditanggapi Pak Mantap ya. Nanti Tuan Pila saudaraku Muslim kasih waktu untuk Pak Desugi. Silakan lanjut Pak Mantap, silakan.
Oke, sebenarnya sih yang benar itu sebenarnya memang beda kalau saya lihat. Sedangkan Yesus saja disalibkan, sedangkan yang di Al-Quran menyebutkan bilang katanya ini diangkat. Ini kok ke penyaliban ini. Baik Bang Erwin, Iya. ini mungkin Kan kita berbeda. serahkan Hitungan kan untuk sabar beda. untuk nahan diri. Hitungan- Silakan Pak Sugi, bagaimana nih ada saudara kita yang ingin pencerahan, kayaknya dia masih mau beda-bedakan atau bagaimana? Pak Sugi bisa menjelaskan. Silakan Pak Sugi. Ustadz Suki apa Isa ya? Wah, ini berarti makanan Bunda Rahma ini. Bunda Rahma, bekerja. Ngapain dapat amplop doang? Kerja Bunda Rahma, silakan. Waduh, ini Pak Andrian, Muslim apa Kristen Pak? Silakan. Pak Andrian, monitor. Hitungan ke 10 Bapak ditendang loh Pak kalau Bapak nggak jawab. Silakan Pak Andrian. Nggak kedengeran Pak Andrian. Aduh, Kang ada Yong nanya nggak ada jawaban. Kita tendang aja Pak. Yuk, Tendang aja udah. Oh ada. Silakan Pak Andrian. Monitor dari Islam di Kekristenan Pak. Sama semuanya ini bang. Saya cabut aja dulu biar yang lain bisa masuk bang. Oh gitu. Siap. Terima kasih. Pak Sugi, gimana Pak Sugi? Ini saya ngasih sebagai moderator capek loh. Host, kembali udah kondusif kah host di sana? Silakan host. Oke, siap. Silakan Pak Mantap. Mungkin biar enak kita ya. Mungkin Pak Mantap punya tema biar enak, atau temanya mau ditentukan sama kami. Silahkan angkat satu tema Pak Mantap biar terarah biar tidak kemana-mana. Saya bertanya aja. Silakan. Ini aja saya cuma bertanya. Coba gini, saya kasih masukan buat tema kita, tuh kan. Ini yang kalau yang saya lihat tema ini Yesus manusia atau Tuhan, itu pertama. Yang kedua tentang Nabi Isa. Jadi antara dua yang ada di Alkitab sama ada yang di Al-Quran. Seperti begitu, bapak-bapak ya. Itu masukan dari saya. Mohon izin. Bapak belum menjawab ya. Pertanyaan saya belum jawab Pak. Gimana Pak Babe? Jangan Bapak terus yang bertanya. Yang Saya Lukas juga itu, yang Lukas yang sama malaikat itu. Siapa Ya. itu informasi dari siapa bisa? Apakah Lukas di situ nongkrong ketika malaikat datang ke Zakaria? Jadi yang ditulis sama murid-murid ya, ditulis sama murid-murid Yesus itu kan setelah Yesus diangkat dari surga. Ya, mana buktinya Pak bahwa Lukas yang menulis itu mana Pak? Kebetulan saya tidak bawa datanya ini. Itu ada di Alkitab, ada itu waktu. Jadi semua perjalanan dari Enggak, Yesus. yang saya tanya tadi kan Bapak bertanya siapa yang menulis. Nah, berarti kan saya juga tanya, ketika Lukas menuliskan di situ, apakah Lukas sudah nongkrong di situ? Oke, itu nanti jadi PR saya Pak ya. Mohon izin. Jadi Bapak nggak bisa jawab. PR saya Pak. PR saya nanti suatu saat saya naik saya jawab nanti. Ya, saya tunggu sampai 2 menit ya. Kiamat 2 menit lagi ya. Saya tunggu. Nggak bakalan ketemu Pak. Ya. Nanti Pak ya. Oke. Ya, gitu Pak. Yang maksud saya temanya itu yang bisa dibuat dua perbedaan antara Yesus manusia Tuhan dengan Nabi Isa, menurut saya seperti itu Pak. Ya, oke. Saya Pak De, mohon izin saya langsung jawab Pak Mantap ini, Bang Erwin dan semuanya, ya. Saya jawab langsung karena saya mau turun lah, karena ini paketan udah habis nih, wifi-nya udah, wifi-nya payah. Jadi gini, ya, kalau kamu mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda, saya seorang Muslim yang mengatakan setuju berbeda. Kenapa saya setuju berbeda Isa dengan Yesus berbeda? Kenapa saya setuju? Karena apa? Isa bin Maryam itu diselamatkan tidak diludahin. Isa bin Maryam itu diselamatkan tidak dipukul. Isa bin Maryam itu diselamatkan tidak ditelanjangi. Isa bin Maryam itu diselamatkan tidak disalib dan tidak diracun. Dengan itu apa namanya itu? Dengan ciu ya, apa itu namanya lah. Ya itulah ya, dengan minuman itulah. Nah, itu alhamdulillah
Ya, kalau Anda mengatakan itu berbeda, betul. Saya katakan betul berbeda. Dalam kelahiran pun itu berbeda. Isa bin Maryam dilahirkan di tempat yang bersih, Pak. Beda dengan kitab Anda, dengan Yesus Anda yang dilahirkan di tempat yang penuh bakteri. Tempat kandang domba. Ada kencing embe di situ, ada tai embe di situ. Waduh. Masa Nabi dilahirkan di tempat yang hina? Nah, kalau Nabi kami dilahirkan di tempat yang bersih. Ada buah korma di situ, ada gurun pasir yang putih, yang bersih. Ya, ada makanan. Nah, jadi kalau saya debater yang setuju dengan Anda bahwa Isa bin Maryam dengan Yesus berbeda. Isa bin Maryam tidak dikutuk. Kalau di kalian kan Yesus dikutuk. Nauzubillah, gitulah ya. Saya setuju dengan Anda gitu. Silakan Pak De, mohon maaf. Saya izin turun ya, semua ya Bang Abuya ya. Sejak kapan dikutuk? Apa terakhir apa? Sejak kapan dikutuk, Pak? Yang dikutuk domba apa manusia, Pak? Nah, itu kan dari perjanjian lama. Loh, dari perjanjian lama dari mana? Galatia 13, Galatia 13. Galatia kan perjanjian lama. Aduh, bikin ketawa malah. Udah, Kok kali Anda, bro? Galatia kita perjanjian lama sih. Galatia itu tulisan Paulus. Aduh, sehat semua Bu Rahmat. parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah ini. Waalaikumsalam. Masuk Galatia perjanjian lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang parahnya, parah. Bos. Nggak ada yang parah. Kitab yang Kejadian paling- itu setelah kitab Begini. apa, Bang? Coba Saya tanya bentar, dulu. Bang. Kitab Saya tanya dulu. Galatia itu setelah kitab apa, Bang? Tidak, Anda saya tadi udah tanya salah, dulu. Bang. Bang. Oh iya, Tadi saya kan tanya Anda dulu. mengatakan kitab Galatia itu perjanjian lama. Ini harus kamu benerin dulu. Ya, Itu saya setelah benerin kitab dulu. apa, Bang? Saya tanya dulu. Bentar saya tanya sama Babe deh. Babe, Galatia perjanjian lama, perjanjian baru. Baru. Perjanjian itu, baru. Anda aja cucu. udah salah, gimana sih? Tanggung jawab dong. Babe, itu Galatia itu dalam perjanjian lama. Itu simpulan. Perjanjian lama ini gimana nih, Babe? Orang kayak gini masih bisa ditemenin diskusi nggak ya? Kalau letak kita Mohon masih maaf, nggak Pak ngerti. Bella. Kita sama-sama Kristen, saya tahu. Masa pernah ke Yerusalem? Hah? Pernah Ada Yerusalem masa singkatan kalau tanya diambil di Galatia situ. aja nggak tahu? Galatia itu setelah 2 Korintus, baru Galatia, baru Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika. Aduh, gimana sih ini orang ini? 2 Sudah, ini Tesalonika, aja 1 aku tanya. Timotius. Saya tanya dulu. Di Al-Quran sampean, Nabi yang paling disayang siapa? Enggak, perbaiki dulu. Kamu mengakui dulu enggak Galatia itu perjanjian Ya sudah, baru. karena di Enggak, kamu perjanjian- akui aja dulu. Karena di kitab situ kan bilang perjanjian baru. Enggak, narasimu diperbaiki Perjanjian dulu baru. supaya kamu enggak blunder dari awal gitu loh. Iya. Enggak Ini blunder. kalau ya, awal aja dibilang. udah blunder gimana coba? Begini, dari Galatia itu perjanjian baru. Ini perjanjian tahu. lama, mana yang benar? Nah, dengar dulu bos, dengar dulu. Di Yerusalem, Galatia masih ada simpulan dari perjanjian lama. Apa sih? Aduh, Itu. Ini apa sih ngomong apa? ini apa nih orang Pak Ustadz? Bukan apa, saya kan Saya begini nggak loh, mau layanin bukan. orang kayak gini. Kalau Bang Erwin mau silakan, Mak. Nggak ada ilmunya untuk apa saya layani. Silakan Bang Erwin kalau mau. Ya, kalau narasinya Galatia saja Bos, dikatakan perjanjian lama, itu mabuk kot subuh itu. Iya. Mas, sampean itu cuma di lingkup. Ya, gini ya, saya open cam ya, biar kamu tahu ya, biar kamu Mas, tuh saya kasih tahu pintar. dulu. Oke, Tidak. kita sabar ya, sabar open cam ya. Kita nggak usah lihat Ya, sabar. kitabnya aja dulu, kita lihat urutannya saja. Urutannya aja udah jelas lah ya. Galatia yang kamu sebutkan itu, ya kan? Ini di urutan keberapa? Ini. Ya. Ini Galatia Ya, itu setelah 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi. Ini loh, di perjanjian baru. Makanya kamu perbaiki dulu. Kalau Galatia kamu katakan perjanjian lama. Filipi, Kolose. Nah,
Nafiri saja pinter. Iya, iya memang pintar. Terus sekarang pernyataan kamu, Galatia itu perjanjian lama apa baru? Saya tanya, sampean sudah pernah main kemana? Galatia itu perjanjian lama apa perjanjian baru itu dulu? Kalau di sana perjanjian lama, Mana datanya? Kalau Galatia perjanjian lama. ngapain aku mau data? Aduh. Saya bilang, datang ke sana ke Catetan, Yerusalem. catet ya. Kamu catet, cari pena, kamu catet. Kalau perjanjian lama itu seperti ini: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu perjanjian lama. Gitu loh. Oke, begini Kang Erwin, begini Pak Mantap gak cocok untuk diskusi, ngapain minta naik? Pak Mantap belajar dulu aja ya, saya tendang. Gak jelas orang. Mabuk kecubung. Urutan kita aja nggak ngerti apa yang harus kita diskusikan. Mabuk kecubung. Ya saya udah malas orang kayak gitu. Besarkan Ustadz Suki, Pak Ustadz. Gak usah Bang Erwin. Iya. Pak Sugi, ini ada open yang cam. naik lagi nih, Pak J dan E, Muslim apa Kristen, silakan Pak. Saya Jumatan bang, jangan dimarahi bang. Bang Erik ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erik. Masya Allah. Kangen aku sama kalian. Aduh. Ini monggo dilanjut. Ya kalau Nafir ini sama Bang Erwin aja deh. Silakan Bang Erwin. Ya ini karena Pak Sugi udah dikabar ya sekalian aja lah sebelum saya turun. Tuh kiamat hari apa Pak Sugi nanti? Sudah tiap hari nanya, tiap hari dijawab itu Pak Ustadz. Tapi ada satu kelebihan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan Yesus, ya kan. Kalau dikatakan pertanda hari kiamat, oke lah sama, ya kan. Nabi Isa datang sebagai tanda kiamat, ya kan. Tapi Rasulullah itu paling tidak tahu bahwasanya datangnya hari kiamat itu di hari Jumat. Kalau Yesus tidak tahu, hanya Bapaklah yang tahu tentang datangnya hari kiamat. Betul Nafiri? Ya kan di tiga agama ini kan Yahudi nggak tahu hari kiamat, Kristen tahu hari kiamat, tapi kok Muslim Islamnya kok bisa tahu hari kiamat? Ini sumbernya dari mana? Ini hebat. Itulah betul, bukti bahwasanya Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah itu adalah kitab penyempurna kitab para nabi, di mana di situ adalah ajaran yang terakhir, nabi yang terakhir untuk seluruh umat manusia. Itu bukti itu. Sebelumnya banyak rahasia Allah yang tersimpan dan disampaikan oleh Rasulullah. Itu bukti Nafiri. Iya tahu kan Nabi Ya sudah tahu, ya sudah. Nabi Yahudi itu banyak melakukan mukjizat. Sekarang gini pertanyaannya Nafiri, ya, yang ringan-ringan aja Nafiri. Pertanyaannya gini biar kamu itu cerdas dikit. Pada saat ya belum ada Yahudi, belum ada Kristen, belum ada Nasrani, belum ada Islam. Ajaran para nabi yang di Al-Quran itu Nabi Ibrahim, kalau di Bible itu Abraham. Itu pengorbanan itu dengan darah apa, dengan daging hewan. Terus datanglah Bani Israel, Yahudi, darah hewan apa, daging hewan. Kepada Bani Ishak itu daging hewan, ya kan. Kepada Nabi Isa hewan juga. Kepada Bani Ismail, kepada Rasulullah daging hewan. Kok datang-datang Kristen ini pakai daging manusia ini? Terus Bani siapa coba Kristen itu? Jawab Nafiri. Bani surgawi. Bani Paulus, Bani Paulus. Saya kira Bani Paulus. Nah disinilah sebenarnya kamu harus sadar, ternyata Kristen itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi, di mana di dalam tiga keyakinan Yahudi, Nasrani, dan Islam yang datang dari Bani Ishak dan Bani Ismail itu sama-sama mengorbankan daging hewan. Tapi pada saat Kristen yang mengaku katanya Yahudi rohani itu daging manusia. Nah pertanyaannya mirip sekali dengan apa Nafiri?
Kayaknya ada yang hilang satu nih anggota. Ya nggak usah di apa, Ustaz Sugi nanti naik lagi tuh. Mirip dengan apa Nafirin? Lagi satu anggota. Gimana tadi, gimana lupa saya. Jadi pada saat ya Yahudi mengorbankan daging hewan, Nasrani Ya. mengorbankan daging hewan, kepada Bani Ishak ajarannya mengorbankan daging hewan, kepada Bani Ismail yang datang kepada Rasulullah mengorbankan daging hewan. Kenapa Kristen mengorbankan daging manusia? Pertanyaannya, itu berasal dari mana Nafiri? Mirip dengan apa Nafiri? Interupsi, bukan daging manusia, daging Tuhan, Bang Oh, Erwin. daging Tuhan. Interupsi. Mirip dengan mana Nafiri? Itu ajaran dari sorga. Ajaran dari surga. Ajaran dari surga. Ajaran dari surga. Ajaran, ya kan, orang-orang yang menyerahkan putranya kepada dewa Molok, ya kan, untuk dikorbankan. Terus sekarang tuh ada yang mirip gitu loh Ustaz Sugi itu. Ada yang mirip. Kira-kira ini dewa Molok tuh mirip dengan mana ya Pak Ustaz Sugi ya? Sebenarnya nggak ada pengorbanan manusia. Kan Yesus itu dihukum mati, bukan dikorbankan. Sama tentara Romawi dihukum mati, kan? Hukuman mati. Berarti bukan menyerahkan diri ya? Bukan dikorbankan, tapi dijatuhi mati sama Pilatus. Berarti bukan rencana Tuhan itu? Rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan kok hukuman mati gimana? Kalau rencana Tuhan ya enggak. Gimana kalau rencana Tuhan ya enggak? 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 Rencana Tuhan. Kalau manusia itu yang mengeksekusi, yang menghukum, terus kamu katakan rencana Tuhan, ini yang benar yang mana? Niatnya orang-orang tentara Romawi atau rencana Tuhan? Iya, rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Tuhan menempatkan Yesus itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi serigala itu memakan Yesus. Itu rencana Tuhan. Agar apa? Agar serigala itu berubah menjadi domba. Ada hubungannya dengan iblis enggak? Nah, buktinya Pengaliban itu. Ada hubungannya dengan iblis enggak Nafiri? Ya, tunggu dulu. Akhirnya Romawi sekarang menganut agama Kristen. Penyaliban Yesus itu ada rencana iblis enggak? Rencana iblis? Iya. Ada. Wah, berarti Tuhanmu jangan-jangan iblis ini Nafiri. Aduh, yang merencanakan iblis juga. Jangan-jangan yang kamu tuankan iblis, jangan-jangan Nafiri. Gini, Tuhan tahu iblis ini bakal membunuh Yesus, ya kan? Makanya Yesus ditempatkan di situ agar Yesus ini mati. Tapi yang benar itu rencana Tuhan, rencana iblis, atau hukuman tentara Romawi? Yang benar itu yang mana Nafiri? Ya, semuanya benar. Tuhan, rencana Tuhan seperti apa coba Nafiri? Rencana Tuhan seperti apa? Ya, misalnya Pak Erwin ini penjahat. Pak Erwin ini hobi bunuh. Ya kan, terus saya nih punya anak, saya tahu kalau saya punya anak ini saya kasih ke Pak Erwin pasti dibunuh, tapi nggak apa-apa, nanti anak saya ini bakal hidup kembali untuk menyelamatkan tahanan yang ditahan Pak Erwin. Aduh, kemana-mana. Kalau Nafiri tentang Tuhan itu menyediakan apapun yang ada di bumi, tergantung manusianya mau ngapain, mau belok kanan atau belok kiri, gitu loh. Menyediakan fasilitas Tuhan itu. Nah, sebenarnya penyaliban Yesus itu rencana Tuhan, rencana iblis, atau memang penghukuman oleh tentara Romawi, gitu loh. Ya, itu sudah masuk dalam rencana Tuhan. Ini kan Tuhan kan punya gini, Tuhan punya hamba, ya kan? Punya anak-anak yang lain. Sama dengan iblis Bang Erwin. Oh gitu. Terus jasa tentara Romawi itu ya?
Iya, Bapak itu kerjasama dengan iblis membunuh Yesus. Ya. Misal saya punya 2 anak, ya kan? Satu anak ini ditahan sama Pak Erwin. Pak Erwin ini hobinya suka membunuh anak laki-laki. Nah, anak yang ditahan Pak Erwin ini anak saya yang perempuan. Maka saya menyuruh anak saya yang laki-laki ini datang ke Pak Erwin. Saya tahu anak saya laki-laki ini bakal mati dibunuh Pak Erwin. Tukar. Setelah mati anak laki-laki saya ini bakal bangkit lagi menghajar Pak Erwin dan membebaskan anak perempuan saya gitu. Ikut pusing nggak abang apa? Ikut pusing enggak bang? Terus apanya yang mau ditanggapin? Bang Lord, apanya yang mau ditanggapin Bang Lord? Yang nggak ada ditanggapin ya dipahami aja. Aja Bang Erwin lucu kayaknya. Lanjut Bang Erwin. Yang punya hiburan, lanjut. Iya, sebenarnya ya inilah kadang-kadang tingkat penyesuaian begitu pemahaman tingkat sederhananya Pak Erwin. pemakaian logika, tingkat pemaknaannya itu memang jauh ya. Satu, rencana Tuhan, sudah itu juga rencana iblis juga, ya kan? Rencana tentara Romawi. Jadi tidak ada kepastian di mana pada saat orang Kristen itu mengimani tentang penyaliban Yesus itu pastinya itu sebabnya apa? Gak ada. Sana iya, sini iya, situ iya, sana, sini, situ, ya kan? Begini, begono, begitu, gitu ya. Ya enggak? Cobalah, rencana Tuhan ya rencana Tuhan. Berarti rencana Tuhan mengutus rencana saya, mengutus anak saya untuk menyelamatkan anak saya yang perempuan itu yang ditahan Pak Erwin. Yang diutus siapa? Mengutus iblis. Ya, saya punya anak perempuan terus ditahan sama Pak Erwin. Terus saya mengutus, kata kamu itu kan rencana iblis. Iblis ini punya rencana sendiri atau juga kehendak Tuhanmu? Iblis punya rencana sendiri. Wah, berarti punya kuasa juga iblis ternyata di situ ya. Ada saingan dong. Antara Bapak sama iblis kerjasama, Bang. Rebutan mangsa ya. Jadi iblis itu punya rencana untuk bunuh Yesus, tapi Yesus tahu Tuhan yang mengutus Yesus. Bapaknya itu juga punya rencana setelah Yesus mati, Yesus ini akan bangkit lagi untuk mengalahkan iblis. Kan punya rencana kan, kedua-duanya punya rencana. Punya rencana ya. Ada kerjasama antara Bapak dengan iblis. Kamu yang membunuh, aku yang membangkitkan, nanti aku yang begini dan kamu yang begitu kan gitu ya. Masalahnya iblis nggak tahu rencana Tuhan itu karena iblis tidak maha kuasa, dia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan yang menciptakannya. Jadi dia masa iblis nggak kuasa? Terus kalau kamu mengatakan iblis nggak kuasa, kuasa jahat di dalam kekristenan itu ciptaan siapa? Maksudnya iblis itu nggak kuasa. Pertanyaannya gini, kuasa jahat di dalam kekristenan itu yang menciptakan siapa? Kok lari-lari segala kuasa jahat? Ya kan kuasa jahat itu, iblis itu. Ya, kuasa jahat. Kan kebaikan ada yang menciptakan, kejahatan ada yang menciptakan. Kebaikan yang menciptakan Tuhan. Kalau kejahatan yang menciptakan siapa? Kejahatan. Ya, iblis. Berarti kan punya kuasa juga kan iblis kan? Saingan itu kuasanya. Oke, izin Ahi Erwin. Sekarang ada Pak Dongku, Oten yang agak waras. Pak Dongku, selamat malam Pak Dongku, silakan Pak Dongku. Malam. Oke nih, Ustadz Sugi silakan Tad. Ini Pak Dongku agak waras dikit, silakan Tad. Napiri, diam dulu kau. Nyimak dulu, harus banyak belajar biar cerdas Napiri kau. Ini pertanyaan saya belum dijawab dulu. Pak Dongku tentang temanya Yesus manusia atau Tuhan, silakan ditanggapi dulu, silakan. Ditanya dulu keluhannya di mana gitu, biar tahu kita cara ngobatinya. Sakit pinggang.
sakit pinggang nggak kuat duduk, karena sakit pinggang nggak kuat duduk Abu ya, bisanya tegak. Gimana Abu ya nih? Mundur dulu ya Bapak. Nih, pertanyaan paling sederhana ini. Waktu Adam diturunkan ke bumi itu hari apa? Mohon izin, kalau ada salah-salah kata dari saya minta maaf ya. Saya izin mundur dulu. Siap Pak Babe. Sama-sama. Ya, Pak Babe. Semangat belajar Babe. Ya, oke. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi itu jatuh pada hari apa? Ayo. Nah nih si Selo selamat malam. Bentar napiri kau. Silakan Selo, Protestan atau Katolik Selo? Saya Protestan. Oke, pada Sugi sudah monitor. Kalau sudah monitor ini Selo agak waras sedikit lah daripada Sinapiri. Lanjut. Maaf ya, Ahi Erik, Ahi Erwin, saya nggak bisa ngomong terlalu lama di sini, masih suara musiknya kenceng banget. Kasihan ini Pak Ade lagi di YouTube lagi live, takut kena copyright. Iya, Siap, Ustaz. langsung mute aja Ki. Nanti kena rip apa YouTube-nya. Ya silakan Bang, apa yang mau apakah ada dari Abang statement gitu? Di sini kan temanya terkait. Di sini kan temanya terkait Yesus itu manusia atau Tuhan? Iya, pertanyaan itu Bang. Yesus itu manusia atau Tuhan? Di sini saya mau mencoba menjawab, Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Kenapa? Nah, karena pada saat Yesus itu lahir, ya. Nah dia itu sebenarnya itu hanya menambahkan kodratnya sebagai manusia, tapi tidak menghilangkan ketuhanannya. Iya, ketuhanannya tanpa menghilangkan ketuhanannya. Jadi dia itu cuma menambah. Ya, dari sisi Tuhannya sebelah mana Bang? Bagian mana sisi Tuhannya Bang? Nah, yang mana ada sisi keilahian dan ada sisi kemanusiaannya. Nah, pertanyaan saya, kalau daging kan kalau tubuh kan udah jelas itu manusia, kan begitu Bang. Nah, terus dari sisi keilahiannya, ketuhanan yang mana Bang? Dari bagian mana kan? Dari bagian mananya dia? Sisi ketuhanannya. Kalau daging jelas manusia, karena yang mati di tiang salib itu manusianya. ya. Tuhannya sebelah mana Bang? Bagian mana Bang? Macet. Oke, Ahi Erik tuh pada Sugi sudah monitor. Ini Sarahman, selamat malam. Monggo. Ini kebetulan ada saudara kita yang santun ini, yang bagus lah, masih bisa diobati mungkin. Ditanya dulu Pak, dia keluhannya apa? Orang kerungu, yang suara nih. Aduh, ya kemiut ya. Aduh, orangnya udah kabur gimana sih? Pada takut. Aku sembunyi aja dulu, sembunyi. Yang lain dulu, aku sembunyi aja. Pada takut nih gimana sih? Ya silakan Bang Erik, lanjut. Pada takut sama saya, lanjut. Nengoten kok, jangan nengoten ini biar ngomong coba. Sarahman, Ahi Erik, Saraman tuh oten. Saraman kasih Bang Erwin aja ke Saraman. Kumoh. Saraman, monggo, Saraman. Bang Erwin. Jadi Sarahman ini 11-12 sama Napir ya. Tapi yang ini lagi sih. Bahas JNE tadi itu Bang. Siapa tadi namanya? Bang JNE siapa? Yang tadi, yang bawah tadi siapa yang kabur tadi siapa namanya? Selo. Nah, si Selo tadi itu lebih banyak ke doktrin Bang. Lebih banyak doktrin dia. Itu aja sih tambahannya. Iya, makanya Saraman saya bingung Saraman. Di Lukas 1:31, Gabriel datang bertemu dengan Maria.
ya menemui Maria lalu menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwasanya Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus, kan begitu. Nah, lalu di Lukas 2 nomor 11 malah yang nongol Tuhan. Gimana nih? Saraman. Man, ayo. Aduh. Gawat ini. Hoten pada macet-macet. Silakan Nafiri lah. Nafiri gimana Nafiri? Ya, oke. Ya, dengar, tahu nggak? Coba. Pertanyaan saya tadi gimana? Pertanyaan saya. Ya, diulangi. Ya, di Lukas 1 nomor 31, Gabriel menemui Maria lalu menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau beri nama dia Yesus Kristus. Ya, seorang anak laki-laki nih, berarti manusia. Nah, lalu di Lukas 2 nomor 11, kenapa yang nongol Tuhan? Bisa saya jelaskan, Nap? Di Lukas 2 nomor 11, yang nongol Tuhan. Ayo, gimana itu ceritanya? Kenapa nggak manusia yang nongol? Kenapa bisa Tuhan? Yo. Jadi Matius tadi itu tentang rupanya malaikat menjelaskan ada tentang Matius, Lukas. Kedua-duanya di kitab Lukas. Oh ya, di kitab Lukas itu malaikat datang ke Maria untuk menjelaskan kamu akan mengandung anak laki-laki bukan perempuan. Jadi Maria tahu, oh saya akan mengandung anak laki-laki dan saya akan menamakan dia Yesus. Nah, waktu di padang gurun di gembala-gembala, nah itu malaikat tidak bilang bahwa Yesus tuh laki-laki. Karena apa? Karena gembala-gembala tidak mungkin mengandung. Jadi dikabarkan berita keselamatan gitu. Paham ya? Kalau gembala-gembala mengandung, maka dibilang nanti kamu akan melahirkan anak laki-laki gembala-gembala. Tapi enggak, karena gembalanya laki-laki semua, akhirnya diberitakan jabatannya itu gitu. Jadi Nafiri, kalau mau mengikuti caramu, narasimu, dan harus setuju itu harus gila dulu, Nafiri. Kang Erwin, majulah Kang Erwin, aduh. Cocok nih sama Bunda Rahma, silakan Bunda Rahma, silakan. Nanti dikira host aku 11-2 bersama Nafiri. Ya, nih gantian saya nanya lagi nih. Silakan. Waktu Adam turun ke bumi itu hari apa? Aduh. Mau pakai data apa congor? Ya, sembarang. Yang penting ada jawaban. Sembarang. Hari Jumat. Hari Jumat. Iya. Hah? Hari Iya, Jumat. hari Jumat. Iya, kenapa emang? Kan di bumi belum ada kalender, kok bisa hari Jumat? Tapi kok nanya hari. Tapi kok nanya hari. Ya udah aku jawab, kan kau bilang sembarang. Ya udah sembarang. Sementara manusia pertama di bumi kan Adam, kok bisa ujuk-ujuk hari Jumat? Sementara hari Jumat itu kan hari pertama. Aduh, kali ini aku kalah sama kau Nafiri. Aduh, betul lanjut. Yang lain lah, tolong Bunda Rama, izinlah Bunda Rama ditemani Nafiri nih. Menurut Ibu hari apa Nafiri?
Ustaz Sugi nggak bisa jawab ini, langsung nanya. Seperti ini sudah. Iya, gantian dong. Tadi kan Bang Erik udah jawab hari Jumat, memang itu yang tertulis di hadis. Nah sekarang kalau di Bible hari apa? Ya Adam nggak pernah turun ke bumi. Adam nggak pernah di bumi. Iya, nggak pernah turun ke bumi. Enggak, maksudnya waktu diusir dari Taman Eden itu hari apa? Hari nggak ditulis sih hari apa. Berarti Kan- Tuhanmu nggak ngerti hari. Ngerti. Nah ngapa nggak ditulis? Ya karena cuma mereka berdua di taman. Iya aku. Saya pun nggak mau lagi Pak, dia udah. Nanti hostnya mengira saya itu 11-12 sama dia. Udah, kalau nggak gini cari aja yang teman kita di bawah tuh, naikkan aja Aki, biar jadi teman Napiri. Pokoknya nggak perlu kita baru ya. Jangan kita yang ada di sini. Teman-teman, siapa yang pengen berdiskusi, naik sama Nafiri. Napiri, aku mau nanya nih. Tadi kan tentang Adam ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu hadir ke bumi itu pada zaman apa itu? Zaman purbakala. Zaman purbakala di mana itu? Jadi bumi zaman purba. Perkiraan tahun berapa itu? Zaman apa misalnya? Zaman es misalnya, atau zaman apa gitu? Kemungkinan zaman manusia primitif masih. Oh, primitif. Berarti Nabi Adam sama Zaman batu, zaman batu. Jadi pisaunya Emang dari kau batu. Kau yakin nggak pernah diserang sama dinosaurus gitu? Zaman batu. Ya, kau yakin nggak pernah diserang dinosaurus? Dinosaurus sih udah mati sebenarnya. Enggak lah, kan perbaka, kan binatang purba itu. Atau gini, Nafiri, pernah nonton film Flintstone nggak, Nafiri? Flintstone, Flintstone, ada nggak, Nafiri? Pernah nonton nggak itu? Pernah waktu kecil. Waktu kecil kan? Nah, itu zaman apa itu, Nafiri? Zaman batu? Ya itu zaman batu kayak gitulah. Oh, Nabi Adam lahirnya setelah Flintstone apa sebelum Flintstone? Tuh kan gak bisa jawab dia, Bang ya. Aduh. Semua orang juga tahu Flintstone itu kartun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu kan zaman pernah nonton film Flintstone kan? Jadi Nabi Adam tuh lahir sebelum film Flintstone apa sesudah film Flintstone? Ya, Flintstone itu kan kartun. Iya. Gak bisa jawab. Lanjut Bang Erwin, Bang JNE mana jengnya? Ampun Bang, ampun. Ampun Bang. Tanya Nabi. Kalau pas waktu Nabi Adam ini ada pertanyaan netizen Nafiri. Ditanya nih, waktu Nabi Adam turun ke bumi itu pakai perastu apa enggak, Nafiri? Nah itu seharusnya kalian yang jawab. Hah? Kalian yang jawab, pakai tali, parasut, atau terjun bebas ke bumi. Oh gitu. Nah itu jawabannya netizen, silahkan. Itu saya masih bingung, kalau terjun bebas harusnya badan Adam tuh remuk-remuk sudah sih. Gimana Satsuki? Bang Ini Abu sama ya, Higenepa barangkali nyambung sama Higenepa. Silakan Ahi, silakan. Oh, Kalau Nabi Adam diturunkan pakai tali. Iya. Jadi gini ya, izin host dan semua, saya mau menginformasikan sebelum diskusi ya, untuk yang di atas dan di bawah, bahwasannya kemarin saya mendapatkan informasi bahwasannya
salah satu pasien di RSJ saya itu ada yang lepas. Nah, ciri-cirinya dia itu selalu membahas terkait Nabi Adam, itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong jangan tertawa ya, ini berita serius ya, tolong jangan tertawa ya, ini berita serius. Ini pasien ini sangat bahaya sekali gitu ya. Jadi ketika ada pasien itu ciri-cirinya seperti yang saya sebutkan tadi, segera hubungi saya dan kontak center terdekat di bawah itu ya. Ingat teman-teman, di bawah itu ya, di bawah, coba. Nah itu. Nah, nah, dan nafiri lagi. Ya. Gimana? Ini ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab 3 ustadz ini, Ustadz Sugi, Ustadz Tahta sama Pak Juman tidak bisa jawab pertanyaan saya ini. Sudah saya tanyakan ke mereka bertiga. Pertanyaannya, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, hewan apa yang pertama kali ditemui? Hewan apa yang pertama kali? Iya. Pertanyaannya saya harus menjawab dari sisi mana dulu nih? Ya, dari sisi keilmuan dan kewarasan. Oke, kalau dari sisi keilmuan di zaman itu belum ada peneliti, yang pertama. Kalau dari sisi kewarasan itu jelas melanggar diskusi pada malam hari ini. Karena apa? Karena di sini saya berdiskusi dengan manusia yang otaknya kopong. Jadi hewan apa pas Adam turun ke bumi yang ditemui? Masalahnya saya itu jika menjawab, orang yang saya ajak diskusi ini otaknya itu hanya berkurang 2 sendok gitu loh, nggak lengkap. Volume otaknya itu nggak lengkap. Ketika aku jawab itu nanti menjadikan pertanyaan yang berulang dan nanti aku takutnya kamu Kan saya sudah jawab, Napiri, kupu-kupu, Napiri. Itu jawabannya beda-beda, gimana? Iya kan, kata Napiri, Tuhan Napiri bisa jadi kupu-kupu. Ya udah saya jawab kupu-kupu. Bahkan Zakir Naik pun tidak bakal mampu jawab. Saya berani jamin. Udah gantian deh. Anggap aja kamu menang deh. Anggap aja 1-0. Ya. Iya, mau tahu enggak jawabannya apa? Enggak, sekarang giliran aku. Itu kan pertanyaanmu ke sebelumnya. Sekarang gantian. Lah, biar edukasi ya, ke mau tahu enggak jawabannya apa? Mau tahu enggak? Udah, nggak perlu, aku nggak perlu tahu jawabannya. Kamu yang perlu. Dan sekarang ketemu. Sebenarnya ustadz itu tahu jawabannya, cuma mereka malu jawab. Saya tahu. Ya udah kalau kamu tahu ya udah. Sekarang aku tanya nih, itu kan diskusi kamu sebelumnya. Nih, aku tanya. Kalau di Islam itu menghadap kiblat, pertanyaannya ketika Yesus disalib menghadap kemana? Jawab. Ada aja jawabannya ini Sinapiri. Nggak pernah nggak jawab loh Sinapiri. Oh enggak, salah itu jawaban itu. Ngadap kemana? Bener itu. Yang jelas tuh ngadap ke depan, tidak mungkin ngadap ke belakang. Bang Jenepa bener dia. Salah. Bang Jenepa bener jawaban dia. Waktu Yesus mati itu menghadap kemana katanya di Yesus disalib? Menghadap ilahi, bener jawabannya. Ya, atau menghadap ke depan. Salah. Salah. Terus ngadap mana? Menghadap ke kamera. Nah, kalau gitu Pak Ganep mending turun dulu, cebok dulu pakai 3 batu baru naik. Sekarang gini ya. Jadi saya mengatakan demikian itu. Coba Anda lihat. Ketika Anda browsing di Google, coba Anda lihat apakah ada foto Yesus ketika disalib itu dia itu tidak menghadap kamera. Pasti semuanya menghadap ke kamera dan tidak ada yang membelakangi dari foto itu. Maka bisa dipastikan bahwasanya sosok Yesus adalah sosok yang narsis. Terbukti sampai di tahun 2024 kita masih membicarakan
perdebatan dia itu apakah manusia biasa, apakah Tuhan, apakah nabi atau rasul. Seperti itu. Ya kalau dibilang ngadap kamera ya enggak tepat juga. Kalau saya beli lukisan Yesus ya saya ngelihat langsung ngadap ke depan. Nah, ini Kang Abu hadir nih, dokternya nih, barangkali sembuh sama dokternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abu. Nah ini mungkin bisa tahu dia nih jawab. Kalau saya langsung ku suntik mati saja itu, suntik mati. Nggak usah biar diobati dulu sama Bang Abu. Pertama kali ditemui. Ketika Nabi Adam cacing. Ini Juma nggak bisa jawab, Pak Tata nggak bisa jawab. Cacing. Cacing. Oh, emang kan cacing kan kecil, kok bisa kelihatan dari? Ingat, cacing di zaman Nabi Adam itu segede ular loh. Cacing di zaman Nabi Adam itu segede apa? Coba bayangin. Kalau cacing segede ular, terus ular segede apa itu? Ya, ular segede kereta api. Ayo. Jawabannya nggak masuk akal nih. Iya, pertanyaanmu juga nggak masuk akal. Kan katanya pertama kali turun ke bumi. Kalau secara logika kan otomatis burung, mungkin kok bisa cacing tuh logikanya. Pertanyaanmu aja sudah nggak logis. Pertama, barometer apa yang kau pakai untuk membantah kalau ada jawaban? Apa kau pakai barometernya? Kalau saya bilang sembarang, apa bantahanmu? Kan ada burung di udara. Kenapa harus cacing? Kalau zaman itu burungnya lagi pas. Ya otomatis kepala burung kelihatan dia lagi makan cacing. Ya pas Nabi Adam datang burungnya udah pergi, nggak kelihatan lagi, nggak kelihatan cacing. Ayo, gimana? Ini jawaban amburadul. Pertanyaanmu lebih amburadul. Sekarang saya tanya hal yang sama. Waktu Yesus umur 5 tahun, 6 tahun udah mulai bicara, apa kata pertama dia? Jawab. Jawab. Ayo. Jawab. Apa? Pusing kan? Pusing kan? Bertanya sesuatu yang tidak sama sekali masuk kepada substansi. Pasti dia bilang, untuk apa? Mama, Mimi. Ini yang di dalam Islam disebut, mereka itu banyak bertanya, tapi yang tidak substansi justru malah memberatkan mereka. Orang-orang dulu itu, kehancuran orang-orang terdahulu itu karena terlalu banyak bertanya, dan Nafiri hari ini memakai cara mereka di zaman sekarang ini. Hancur kau Nafiri. Mending kau pertanyakan, benar nggak Tuhan saya Yesus? Kok Tuhan saya mantan mayat? Kok Nabi Rasul saya mantan penjahat? Kok nama Kristen ini nama olok-olok buat saya, buat ajaran kami? Itu mending kau tanya, kau cari tahu dulu itu kenapa gitu. Daripada kau nanya hal-hal yang nggak penting, yang nggak bagus. Gimana? Pura-pura gila kan? Pura-pura gila. Kau jawab dulu, waktu Yesus umur 5 tahun, apa kata pertama waktu dia mulai bisa bicara itu? Apa dia ucapin? Nah, di situ tidak dicatat Yesus terus berumur 5 kau nanya tahun. hal yang tadi itu kira-kira apa? Mau dapat di mana? Siapa yang nulis? Orang manusia baru Adam? Ayo, siapa yang nulis? Yesus itu lahir, habis lahir itu langsung loncat ke umur 12 tahun. Iya betul. Habis 12 tahun itu loncat lagi bro, lompat lagi jadi dituhankan oleh Kristen gitu, loncat lagi. Dari umur 1 hari loncat ke 12 lalu loncat ke 30. Habis dari 30 loncat lagi jadi Tuhan. Jadi 5 tahun enggak diceritakan jelas. Oh gitu.
ya kan? Tuh, iya. Terus kau maksa yang harus diceritakan Adam itu menjawab pertanyaanmu, gitu? Iya, kan Di ketika mana turun. tertulis? Di mana tertulis? Hah? Di mana tertulis apa yang dia lihat hewan mana? Ada yang tertulis gitu? Ada, saya tahu jawabannya. Oh, di kitab mana itu? Cicakdi? Kitab Cicakdi? Kamu nih Nafiringan. Saya tahu jawabannya. Dari dulu ngegabrul. Kenapa kok nggak pernah tanya? Kenapa ya Tuhan saya ini kok mati dulu baru jadi Tuhan? Kenapa kok nggak pernah tanya kayak gitu loh? Kenapa kok nggak nanya? Rasul kami ini yang 70% tulisan dia di dalam Bible Perjanjian Baru itu mantan penjahat. Kenapa kau nggak tanya? Nama Kristen ini bukan muncul dari Kristen sendiri, tapi ini olok-olokan dari orang kepada pengikut Kristus. Semuanya, ya saya mau ngomong apalah. Jadi Jangan Pak bisa Abu ngomong, Hadid nggak tahu nyerah ini. Nabi Adam melihat apa pas Bukan turun ke bumi? nyerah, bukan nyerah. Kalaupun tahu jawabannya, terus apa? Masalahnya apa? Urgensinya apa bagi kami? Ada, nanti baru kita masuk ke pembahasan. Yang tadi Jawab. saya bilang kau cari tahu itu lebih urgen karena itulah dasar imanmu. Kau menuhankan nanti. sesuatu yang model kayak begitu. Kang Abu izin sebentar, Pak Kiman Muslim apa Kristen Pak, silakan. Pak Kiman. Oke, terima kasih. Ya teman-teman di bawah ya, tap-tap layar, kemudian kopi. Iya Kang Abu, ini dari tadi otennya kayak gini semua. Gimana nggak ada yang Pak Desugi aja angkat tangan, nggak mau kebawa gila saya katanya. Udah silahkan aja lah, kata Pak Desugi. Ya, ya. Coba ini coba Ustaz Abu bisa mungkin penarik oten, silakan Kang Abu. La'natullah alaihi. Innahu min bani kucul kulluhum majnun. Oleh. Jadi nyerah ya Pak Abu Hadid, nyerah. Nggak tahu. Bukan nyerah, Lord Nafi. Astaga. Apa urgensinya kalau Nggak ada saya nanti. tahu? Nggak ada. Nggak ada urgensinya. Ada, saya Tadi tahu saya udah ada. baca di dalil yang pertama, innahum min bani kucul kulluhum majnun. Tahu artinya apa? Ya kalau Sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk benar-benar gila. Oleng. Tuh, ya Pak Abu model Hadid pertanyaannya kayak gitu. jawabannya macet. ini Model macet, pertanyaannya kayak ya. gitu gimana nggak oleng coba? Macet. Laqad tahaddasu kama law kanuhum anfusahum yastami'un. Oleng. Kalau mereka bicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwafuhum. Assalamualaikum Bang Baan. Ustadz Abdul dan semua, saya turun dulu ya. Siap Akhi Genepa, sehat selalu Akhi, lanjut Akhi. Ya, untuk yang di bawah ingat ya, kalau ketemu yang saya maksud tadi segera hubungi call center terdekat ya, karena siap. Info terbaru mengidap penyakit rabies pasien tersebut. Iya. Isu ini benar nggak ini? Ada katanya Bililin tewas ya? Benar atau salah? Kemarin berdiskusi kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti si Abigail ini ngaco nih. Dia tulis foto Bililin itu profil, baru tulis di bawah RIP. Ajar lagi. Enggak. Abigail tuh Kemarin katanya berdiskusi sama kecelakaan. Kecelakaan. Nah, kemarin sih informasinya. Sebentar izin, saya sapa dulu Pak Ripaldo. Selamat malam Pak. Silakan Muslim atau Kristen. Coba tanya Herdi, siapa yang punya nomor Herdi ya? Aku ganti nomor pula. Kemarin ada nomor Herdi. Nggak ada aku ganti nomor bang. Hah? Nggak ada, aku nggak ganti nomor aku. Siapa lah yang dimaksud? Silakan Kang Erik, itu si Ripaldo Muslim apa Kristen Kang? Aduh maaf di sini masih berisik nih. Lanjut Kang. Ya, Pak Rivaldo. Oten Muslim. Pak Rivaldo, monitor. Tes 1 2 3 ngaku 1 tes. Tes mic 1 2 3 jadi 1 tes. Naviri.
Ya, karena ndak bisa jawab pertanyaan sederhana, Adam. Silakan Rivaldo, Muslim apa Kristen, silakan. Rivaldo, Muslim, Kristen? Kenapa susah kali ditanya? Muslim bang, Muslim. Muslim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Oke. Wah enak ini Kang Abu iklan ini gereja tua enak ini. Wah Napiri malah bikin mumet. Saya gereja tua tapi Ya, saya biasanya itu mau turun dulu karena nggak ada yang bisa jawab. takut ditanya balik. Nabi Adam turun di atas. Takut ditanya balik. Intinya takut ditanya balik. Itu aja. Pokoknya pertanyaannya ini tetap ini terus dikomal sampai ketemu jawabannya baru. Nah, terus kalau ketemu, kau mau tangkap tuh cacing? Hah? Ya, kalau ketemu nangkap tuh cacing. Kayak Aduh, Nafiri. Kenapa masih hidup ya Bang? Hiburan. Oh, minta hiburan di bawah. Waduh. Apa hiburannya ini? Tua. Gereja tua. Ini sinyal saya yang jelek atau gimana?